3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di video pembelajaran Bu Afni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Bu Afni harap anak-anak semua dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk pelajaran kelas 3. Apa yang akan kita pelajari? Sudah siapkah kalian? Semangat ya! Hari ini kita akan belajar tema 7 perkembangan teknologi, subtema 1 perkembangan teknologi produksi pangan untuk pembelajaran ketiga. Jadi kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, silakan anak-anak menyiapkan buku siswa untuk tema 7. Anak-anak perhatikan gambar berikut. Hari ini rumah Lani dikunjungi oleh Bibi. Udin, Edo, Beni, Dayu, dan Siti juga berkunjung ke rumah Rani. Mereka berkumpul di ruang makan. Bibi Lani bekerja di pabrik pengolahan makanan. Bibi menceritakan macam-macam cara mengolah bahan makanan. Bibi menunjukkan teks bacaan tentang teknologi pangan. Udin, Edo, Beni, Dayu, Siti, dan Lani membaca bersama-sama. Nah, ini adalah tentang hasil teknologi pangan. Mari anak-anak kita baca bersama-sama ya. Hasil teknologi pangan. Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan bahan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Nah, ini tadi anak-anak bacaan tentang hasil teknologi pangan. Sekarang, carilah jenis makanan baru yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Kelompokkan jenis makanan hasil panen dan makanan hasil teknologi pangan. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut ya. Sebagai misal, hasil panen kacang kedelai. Hasil teknologi pangan menjadi tahu, kacang kedelai menjadi susu kedelai. Dari kedelai bisa menjadi tempe, dari kedelai bisa menjadi kecap. Sekarang, dari contoh Bu Afni, kalian dapat berlatih untuk mengerjakan tugas-tugasnya, yaitu menuliskan hasil panen yang terdapat di dalam bacaan hasil teknologi pangan, kemudian cari juga hasil teknologi pangan yang berada dalam bacaan tersebut, serta kembangkan sendiri hasil teknologi pangan yang lain yang bisa diolah dari hasil panen tersebut. Sampai di sini anak-anak sudah paham ya? Oke, kalau anak-anak sudah paham, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Sekarang, anak-anak amatilah kalimat yang berwarna merah pada teks hasil teknologi pangan. Kalimat tersebut merupakan kalimat utama dalam setiap paragraf. Anak-anak tentunya masih ingat ya, apa itu paragraf? Sudah Bu Afni jelaskan di pembelajaran sebelumnya. Nah, dari teks ini ada 3 paragraf. Paragraf 1, manusia butuh makanan terus-menerus sampai dengan lebih lama. Untuk paragraf kedua, agar makanan selalu tersedia sampai dengan
sosis, dan kornet. Sedangkan paragraf ketiga yaitu teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru sampai dengan membuat makanan lebih awet. Nah, di dalam bacaan hasil teknologi pangan ini terdapat 3 paragraf, di mana setiap paragrafnya memiliki kalimat utama. Kumpulan kalimat utama disebut ringkasan. Semisal dalam bacaan hasil teknologi pangan ini, kalimat utama pada paragraf 1, manusia butuh makanan terus-menerus. Sekarang tugas kalian mencari kalimat utama masing-masing paragraf. Berarti tinggal paragraf kedua dan ketiga ya. Setelah nanti kalian menemukan kalimat utama, silahkan susun menjadi satu agar bisa menjadi ringkasan. Demikian ya anak-anak. Apa ada yang belum paham? Sudah paham semua ya? Oke, mari kita lanjutkan untuk selanjutnya. Setelah membaca dan bercerita tentang teknologi pangan, Lani mengajak teman-teman bernyanyi bersama. Bibi Lani memperkenalkan sebuah lagu baru. Lagu yang diajarkan oleh Bibi Lani adalah lagu Tukang Sayur karya Ateh Mahmud. Ayo di sini anak-anak, siapa yang sudah pernah dengar lagu Tukang Sayur? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Oke, mari kita belajar bersama-sama. Dengan melihat video, anak-anak bisa menirukan dan belajar menyanyikan lagu Tukang Sayur karya Ateh Mahmud. Di depan rumah kami setiap pagi lewat tukang sayur langganan ibu. Sayur-sayur, demikian seru bang tukang sayur. Dari rumah ke rumah tak kenal lelah, dijualnya sayur dengan ramahnya. Sayur-sayur, demikian seru bang tukang sayur. Demikian anak-anak lagu Tukang Sayur karya Ateh Mahmud. Dengarkan dengan baik lagu Tukang Sayur yang kalian nyanyikan. Masih ingatkah kalian apa arti dari pola irama? Pola irama adalah susunan sekelompok bunyi yang muncul berulang-ulang secara teratur dalam sebuah lagu. Apakah lagu Tukang Sayur ini memiliki pola irama yang berbeda? Ayo, beda tidak? Ayo. Sekarang nyanyikan lagu tersebut secara bergantian dengan adik atau kakakmu atau ibumu. Iringi nyanyian adik atau kakak atau ibumu dengan berbagai gerakan untuk menunjukkan pola irama yang berbeda. Pola irama 1 diiringi dengan tepuk tangan, pola irama 2 diiringi dengan petikan jari. Pada lirik lagu tersebut, pola irama yang berbeda ditandai dengan gambar alat musik yang berbeda. Apakah sampai di sini anak-anak sudah paham? Ternyata mengasihkan ya kita belajar bernyanyi bersama, apalagi dengan iringan yang membuat nyanyian semakin bagus. Bibi Lani membeli tempe di tukang sayur. Warnanya putih dengan kumpulan kedelai di dalamnya. Lani dan teman-teman mengamatinya. Tempe yang dibeli Bibi cukup besar. Udin mengajak teman-teman mengukur luas permukaan bidang tempe. Tempe tersebut berbentuk persegi. Udin mengukur luas tempe menggunakan potongan segitiga yang terbuat dari daun pisang. Potongan segitiga daun pisang merupakan alat ukur tidak baku. Tempe yang berbentuk persegi dapat dipotong menjadi bentuk segitiga. Nah ini awalnya persegi bisa dipotong menjadi 2 segitiga dengan cara dibagi menjadi 2 pada garis diagonalnya. Tetapi kalau
segitiga itu dijadikan satu lagi, ya bentuknya menjadi persegi kembali. Persegi dan segitiga dapat dijadikan alat ukur luas permukaan suatu bidang. Jika di suatu bidang ini terdiri dari persegi, maka satuan luasnya yaitu satuan persegi. Sedangkan suatu bidang itu terdiri dari segitiga, maka satuan luasnya yaitu satuan segitiga. Dan perlu diingat anak-anak bahwa persegi itu merupakan satuan luas dan segitiga juga merupakan satuan luas. Dua satuan segitiga itu merupakan satu satuan persegi. Jadi jika nanti anak-anak ingin menghitung luas permukaan bidang dan di situ terdapat satuan persegi dan segitiga, maka yang perlu diingat anak-anak adalah dua segitiga merupakan satu satuan persegi. Begitu ya anak-anak? Oke, sekarang Bu Afni ada beberapa soal. Silahkan anak-anak menghitung luas permukaan bidang tersebut. Dalam satu bidang, anak-anak menghitung dalam satuan persegi dan satuan segitiga. Berarti satu bidang itu dua jawaban ya anak-anak, agar anak-anak lebih memahami cara membedakan bagaimana cara menghitung dengan satuan persegi dan satuan segitiga. Oke, silahkan kerjakan di buku kalian. Dan jika memang ada pertanyaan sampai sini, ada yang belum paham, silahkan ketik di kolom komentar di bawah ini. Tapi Bu Afni berharap sekali anak-anak sudah sangat paham sejauh ini. Sampai di sini Bu Afni mohon maaf jika dalam pembelajaran ini Bu Afni masih ada kekurangan, dan jangan lupa untuk subscribe-nya, like dan komennya agar membangun Bu Afni untuk lebih giat lagi, lebih semangat lagi dan lebih maju lagi untuk menyiapkan pembelajaran untuk kalian. Bu Afni juga sangat berharap anak-anak tetap semangat dan juga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.